Merauke adalah sebuah kota paling timur di Indonesia. Sebuah kota yang majemuk. Sama halnya dengan kota lain di Papua, kota Merauke adalah tujuan perantau mencari nafkah kehidupan. Di kota inilah, Samuel Kadang memulai perjalanan karir dalam dunia usaha. Samuel Kadang adalah seorang pengusaha Toraja. Lahir di Sepon Maruang, Rantai Pau Toraja Utara pada tanggal 28 April 1952. Namanya berkibar karena kerendahan hatinya dan juga karena kedermawanannya. Samuel Kadang sangat aktif dalam kerukunan umat beragama dan sangat mengedepankan nilai-nilai agama. Saat ini Samuel Kadang disebut-sebut sebagai kontraktor yang cukup sukses lewat PT Dola Rosa yang dimilikinya. Samuel Kadang sukses membangun dalam bidang infrastruktur seperti gedung-gedung, jalan raya, bandara udara, dan lain sebagainya. Kesuksesan ini membuat Sorot News, sebuah surat kabar umum, memberikan penghargaan kepada beliau bersama dengan 20 tokoh lainnya. Samuel Kadang diberikan penghargaan sebagai pengusaha yang peduli sosial dan bidang keagamaan. Bagi para pengusaha-pengusaha, ya, kalau dilihat dari pengusaha-pengusaha, saya adalah paling terkecil. Mungkin salah satu besar saya ibaratnya seperti pasir, kecilnya seperti pasir. Kalau mereka-mereka ini mengambil bagian, tidak usah terlalu banyak deh, mengambil bagian dari setiap pengusaha ini untuk siap untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia ini, saya yakin 2 tahun aja pemerintah sudah tidak terlalu berat untuk memikirkan kemiskinan yang kita rasakan di sini. Keberhasilan dalam usaha tak membuat Samuel Kadang lupa diri. Di saat usahanya berkembang pesat, Samuel Kadang tetap rendah hati dan menyadari bahwa semua keberhasilannya hanya karena anugerah Tuhan. Samuel Kadang bukan hanya sibuk mengurus usaha, dia juga aktif bermasyarakat dan bergereja. Di Merauke, apabila ada gereja yang hendak dibangun, Samuel Kadang cepat tanggap dan tidak tanggung-tanggung membantu pembangunan gereja tersebut. Menurut yang saya tahu, Pak Samuel itu seorang pengusaha, seorang anggota jemaat biasa, tapi kepeduliannya di bidang keagamaan luar biasa besar. Seperti apa, Pak? Saya sejak mengenal Pak Sam itu, saya mengikuti beliau membangun gedung gereja dengan saya sama-sama di Petra itu beliau kerja dan saya mau katakan begini, biaya yang besar itu beliau tidak peduli. Kalau pengusaha lain mungkin mereka berpikir 2-3 kali, karena apa? Karena ini uang ini dari mana saya bisa dapat, tapi Pak Sam bangun gereja Petra itu sebagian besar biayanya adalah persembahan dari keluarga. Beliau bangun gereja lagi di Immanuel Buti, di daerah Buti, juga seperti itu. Beliau bangun gereja di
Okaba juga seperti itu. Bangun gereja di Blorep juga seperti itu. Beliau terlibat dalam pembangunan masjid, pembangunan keagamaan di mana-mana. Beliau tidak pernah berhitung dengan mereka yang beliau bantu. Samuel Kadang telah menanamkan semangat kebersamaan antar umat beragama di Kabupaten Merauke. Bersama dengan beberapa pendeta dan pengusaha lainnya yang ada di Kabupaten Merauke, Samuel Kadang terpikir untuk membantu pembangunan masjid, salah satu contoh, Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Secara tidak sengaja kami bertemu dengan Pak Samuel Kadang di rumah beliau bahwa Pak Haji Benteng ada rencana begini. Kira-kira menurut pandangan Pak Haji seperti apa? Jangan sampai kami bermaksud baik terus masyarakatnya Pak Haji ini dianggapnya seperti apa. Terus saya bilang, memangnya kenapa? Dia bilang ada, kita punya dana dari pembangunan gereja di SP8 ini, panitia pembangunan gereja ini. Nah, kami ada sisa dana itu, kami mencoba membagi dalam, kalau tidak salah dari 175 juta itu dibagi ke 5 masjid kecil, masing-masing kalau tidak salah 25 juta. Terus sisanya 50 juta ini ada maksud kami untuk membawa ke Masjid Raya. Kan Pak Haji di situ sebagai panitia. Oh iya bagus sekali itu Pak Samuel, tapi cara membawanya seperti apa? Jadi saya memfasilitasi untuk datang waktu itu kebetulan hari Jumat. Saya menyampaikan kepada semua panitia bahwa ada keinginan terhormat dari saudara kita, dari panitia pembangunan gereja di di SP8. Mereka kaget itu dengan maksud itu. Nah saya bilang begini, saudara-saudara kita pun satu Merauke ini yang berbeda agama sama kita, dia juga merasa memiliki Masjid Raya ini secara keseluruhan sebagai simbol sebuah perdamaian. Perdamaian tidak bisa diucapkan begitu saja tanpa ada bukti autentik yang bisa kita lakukan. Hal-hal sederhana seperti itu. Ada pembangunan gereja, kami juga dilibatkan 1-2 rupiah kah untuk apa? Sebagai bukti bahwa kami juga yang memiliki itu. Pak Samuel Kadang mengatakan seperti itu. Mereka kaget. Wah, terus di apa nanti yang mau datang bawa? Memang kontra awalnya. Tetapi dari dasar itu, dari 2011-2012 inilah. Sehingga semua bisa terbuka. Bahwa Masjid Raya ini bukan hanya dibangun oleh orang-orang Muslim. Apa yang telah dilakukan Samuel Kadang telah mendobrak kekakuan semangat kebersamaan antar umat beragama. Samuel Kadang telah menciptakan kebersamaan yang sesungguhnya dan menghilangkan permusuhan antar umat beragama. Menjelang Paskah tahun 2008, ada 2 orang pendeta datang bertemu dan bercerita panjang lebar tentang nasib. Mereka berdua sudah hampir purna tugas, tetapi belum mempunyai rumah. Mereka minta untuk dibantu dibangunkan rumah dan kelak mereka akan mencicil kepada Samuel Kadang. Hati Samuel Kadang benar-benar tergugah. Muncullah ide untuk membangun rumah. Samuel Kadang berpikir mengapa hanya 2 unit rumah, sementara masih banyak hamba Tuhan yang belum memiliki rumah. Toh saat saya pertama kali datang ke Merauke, saya tidak mempunyai apa-apa. Bahkan hidup saya lebih susah daripada mereka. Akhirnya, Samuel Kadang memanfaatkan tanahnya yang kosong untuk membangun 22 unit rumah. 21 unit untuk pendeta dan 1 unit untuk rumah keuskupan. Proses pembangunan rumah ini murni adalah merupakan gagasan dan sumbangan dari keluarga Pak Samuel Kadang. Jadi tidak pernah terbersit di pikiran kami para pendeta yang menempati rumah ini bahwa kami akan dibangun dan diberi rumah seperti ini dengan fasilitas rumah seperti ini.
Beliau berulang kali menyampaikan kepada kami bahwa apa yang beliau lakukan ini bukan apa-apa. Ini adalah berkat yang memang Tuhan titip melalui keluarga Pak Samuel Kadang. Pembangunan rumah ini murni itu sumbangan dari keluarga Bapak Samuel Kadang. Rumah ini diberikan kepada para hamba Tuhan itu gratis. Gratis 100%. Kita tidak saja menerima rumah tapi juga instalasi listrik, jalan raya, jalan aspal dan pokoknya fasilitas infrastruktur lengkap diberikan oleh keluarga Pak Samuel Kadang ini sebagai saluran berkat Tuhan untuk para hamba Tuhan. Beliau sebagai seorang pengusaha sukses tapi tidak pernah menempatkan diri sebagai seorang pengusaha sukses. Beliau justru menempatkan diri sebagai sesama yang sangat memahami orang lain apa adanya. Sebelum sukses dalam karier usahanya, Samuel Kadang adalah orang yang hidupnya susah. Beranjak dari keluarga yang sederhana dan hanya tamatan sekolah rakyat sederajat SD. Semenjak kecil Samuel Kadang sudah terbiasa membantu orang tua dalam memenuhi kehidupan keluarga, mulai dari berjualan tembakau, sabun, hingga gula pasir. Saya pikir kehidupan ini akan agak susah. Mau lanjut sekolah tidak ada uang. Nah, sementara cita-cita saya juga bahwa semoga saya bisa mendapatkan pendidikan seperti yang sudah kakak-kakak ya di atas, teman-teman, orang-orang lain punya anak, bisa sampai tamat SMA bahkan kuliah. Tetapi karena faktor orang tua sendiri, saya lihat kehidupannya suam-suam, kadang-kadang dalam 1 minggu boleh dikata dapur juga tidak berasap. Karena tidak ada yang dimasak. Disitulah muncul pemikiran saya untuk bagaimana kira-kira cara hidup dan saya putuskan untuk tidak lanjut sekolah. Satu ketika ada seorang guru Taspos pulang ke Tanah Toraja. Orang dari Papua, dari dulu masih dibilang Irian Barat ya. Dari Irian Barat ada datang pulang cuti. Ya disitulah bapaknya kenal baik dengan bapak saya. Terus diajak, mau nggak ke Irian Barat? Dia tahu sama bapak saya tanya saya, ya oke, saya siap. Tapi ditanya punya jasa tidak ada. Ya di sana apa sajalah saya bisa kerja. Tahun 1972 Samuel Kadang memutuskan merantau ke tanah Papua, hanya bermodalkan nekat, tanpa skill, dan selama di sana menumpang hidup pada orang lain. Sampai di Merauke, saya numpang di orang bersama yang bawa saya ini. Salah seorang guru namanya Pak Ian. Tapi Pak Guru ini dia kan harus bertugas di pedalaman. Ya saya mau ikut dia, tidak mungkin karena dia tugasnya di pedalaman. Setelah Pak Guru udah berangkat, ya saya juga tinggalkan rumah itu. Kemana saya pergi? Ya ada sih beberapa orang di Orang Toraja di Merauke. Saya datangi untuk itu, tapi sepertinya kurang nyambung lah begitu kira-kira ya. Akhirnya saya kembali ke pasar. Di pasar itulah saya mulai membantu-bantu para pedagang-pedagang kelontong, bersihkan bawang dan lain-lain dengan harapan saya diberi makan. Untuk menyambung hidup, Samuel Kadang melakukan apapun. Hidupnya sangat menderita dan hampir putus asa. Selama beberapa bulan Samuel Kadang terlunta-lunta di Merauke. Tiap pagi saya disuruh ambil kopi. Nah, ya sesungguhnya hal ini saya boleh cerita juga. Tidur saya di emper toko. Mungkin pertama yang tidur di emper toko pendatang hanya saya. Kurang lebih 1 bulan.
Nah, cara untuk hidup tadinya, bagaimana cara hidup? Yaitu dari pedagang-pedagang kelontong ini membutuhkan botol-botol untuk dijuali minyak kelapa. Karena saat itu belum ada bemoli, yang ada minyak kelapa. Tapi mereka bawa, jadi kalau diencerkan harus pakai botol-botol bir. Nah, di situ waktu di tempat Pak Agus Biu yang saya tinggal itu, di belakang rumahnya itu banyak sekali botol kosong. Disitulah saya ambil, saya lewat belakang, saya ambil belakang itu saya jual. Satu kantong itu ya bisa dapat 1 bungkus nasi kuning. Dalam hidup Samuel Kadang, Agus Biu adalah sosok penolong yang diberikan oleh Tuhan dan sekaligus memberi inspirasi dalam hidupnya. Agus Biu juga merupakan warga Toraja yang ada di Merauke. Beliau salah satu pejabat di Merauke kala itu. Bersama dengan istri Agus Biu, Samuel Kadang diperbolehkan tinggal di rumahnya. Ada satu kejadian, saya lihat di situ, saya ingat bahwa di rumah itu banyak nasi jam 3 itu sudah beliau kalau sudah makan dengan semua keluarga sudah makan jam 3 itu nasi dibuang. Nah, saya datang sama seorang pembantu karena nasi itu mesti bersih. Nah, setelah saya ambil botol saya simpan, saya tanya dia, Markus, namanya Markus ya, orang Papua, pembantu, bilang apa Om? Ya, ada panggil saya Om, padahal dia tua dari saya. Saat itu saya tanya dia, itu nasi sebentar kau buang lagi? Dia bilang, iya buang. Nah, saya pesan, bisakah jangan kau buang, nanti saya makan dulu? Oh bisa, begitu. Nah setelah hari itu saya datang, berarti ada hati senang bahwa hari ini pasti saya kenyang. Saya ambil isi botol, saya bawa botol ke lewat samping gerasi ya. Saya taruh di situ karena perkiraan saya pasti tuan rumah sudah istirahat. Kan dia pejabat. Nah, di situ tiba-tiba saya mau kembali ke belakang, pintu sudah ditutup. Pintu dapur sudah ditutup lagi. Saya mulai pulang, waduh, tidak jadi lagi katanya. Itu tidak jadi lagi. Setelah saya mau kembali, saya mau ambil botol itu, pintu terbuka, diketuk oleh beliau. Kamu bawa apa? Saya bilang, iya Pak Biu. Kamu bawa apa itu? Saya bilang, botol Pak. Sini kamu. Berarti saya mulai terpikir, wah kenapa? Berarti saya sudah mencuri. Orang tua saya dulu bilang jangan kau mencuri dan berarti saya curi. Ya saya langsung bilang minta maaf Pak, botol ini biar saya kembalikan ke belakang. Tidak, kamu masuk. Saya duduk dengan beliau. Ditanya saya oleh Pak Agus itu, selama ini kamu di mana? Saya di pasar Pak. Kenapa ini badanmu kayak luka-luka semua, bengkak-bengkak? Saya bilang digigit nyamuk. Kamu tidur di mana? Saya di emper toko. Begitu. Nah, beliau rasa terharu, dia panggil istrinya, mami datang. Dia cerita, lihat ini, begitu. Nah, saat itu keputusan yang diambil, tidak boleh, kamu minta nasi, saya bilang betul. Tapi saya belum makan juga karena saya datang sudah ditutup pintu. Kata beliau tidak boleh begitu, langsung saja minta, tidak boleh bilang nasi sisa baru mau makan, langsung dalam rumah. Ya saya minta maaf, jadi saya takut waktu ditanya, kamu bilang apa sama pembantu? Saya bilang ya nasi daripada dibuang karena saya lihat masih bersih, biar saya makan Pak, begitu. Tapi saya datang pintu sudah ditutup, saya bilang begitu. Nah, beliau dia bilang tidak boleh, beliau langsung menangis, suami istri menangis. Terus dia tanya, ayo ikut saya, di mana kau tinggal? Saya bawa ke pasar. Dia bilang, mana kopormu? Saya bilang, bukan kopor, tas jinjing. Tas jinjing, ada saya taruh di gantung-gantung di samping. Saya dibawa di rumahnya, saya dikasih kamar, langsung ditanya, kamu bisa apa? Saya bilang, ya mungkin dagang-dagang kah? Nah, saya diajak beliau,
Oke lah, kalau begitu saya kenalkan dengan seorang Cina yang namanya punya toko nasional. Saya dibawa di situ, dikenalkan dan dijamin bahwa kasih dia barang untuk dia bawa ke pedalaman. Tidak sampai 3 bulan barang yang saya bawa itu habis, pulang. Saya pulang dari sana, saya lapor, Pak, ini harganya sudah ada dan kita bayar utang. Ada keuntungannya. Saya kasih beliau, dia bilang tidak. Itu kau pakai. Kau ambil itu, kau keuntungan. Saat itu, saya kurang lebih saat itu, tapi agak lumayan keuntungannya. Dia bilang, kau jangan kasih saya, kau pakai sendiri. Saat itu hanya beliau minta kenang-kenangan baju safari. Dari sinilah Samuel Kadang mulai belajar menjadi seorang wirausaha. Dalam perjalanan menjadi seorang wirausaha, Samuel Kadang jatuh bangun. Usaha yang dilakoninya silih berganti, mulai dari berdagang kopra, kulit buaya, burung cendrawasih, dan lain-lain. Karena sudah lancar dengan seorang Cina ini, saya menjadi pedagang kopra. Namun usaha itu ternyata gagal lagi. Saya kirim Merauke kopra-kopranya tenggelam. Nah, tenggelam. Nah, begitu. Nah, lari lagi ke burung kuning, buaya, dan lain-lain. Segala cara sudah lakukan. Dalam memulai karir sebagai seorang wirausaha, Samuel Kadang bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Deborah Pasule. Deborah Pasule inilah yang kelak menjadi pendamping hidupnya. Macam waktu usaha di Okaba. Di Okaba itu dalam membuat kopra ya saya bantu juga. Di situ saya buat nasi kuning. Jual nasi kuning, sempat juga jual kue. Bahkan sampai di Merauke waktu usaha juga lagi ini ya saya sempat buat keripik, buat es, titip di kios. Sebagai seorang yang berumah tangga baru, tentu keluarga Samuel Kadang banyak menghadapi cobaan hidup, terutama dalam hal ekonomi. Samuel Kadang bersama istri bahu-membahu membangun bahtera rumah tangganya. Mereka dikaruniai anak pertama laki-laki yang bernama Yosia Rinto Kadang. Anak pertama itu namanya Rinto. Karena rindu pulang Toraja tidak uang. Makanya saya bilang ya rindu Toraja ya. Tulislah di situ Rinto. Itu membuat anak saya itu dinamai Rinto. Demi mempertahankan hidup, apapun dilakoninya. Sebagai istri, Deborah Pasule dengan tabah membantu suami. Di dalam keluarga mereka, banyak sekali pengalaman hidup yang mereka temui. Tantangan dan cobaan silih berganti. Ada pengalaman hidup yang memang tidak terlupakan. Satu saat kerja waktu itu pas lagi tidak bilang ada, hari ini ada, besok tidak ada. Dan waktu itu beras tinggal di dalam ini 1,5 liter. 1,5 liter. Terus malam ada orang datang ketuk pintu. Dia mengatakan dia lapar. Akhirnya dia katakan masih ada beras untuk bantu orang ini. Saya bilang beras kita hanya sisa untuk 1 kali masak saja. Untuk besok kalau kita kasih besok bagaimana? Tapi itu dia katakan ya kasih saja. Pasti Tuhan akan buka jalan untuk besok bagaimana. Dan akhirnya saya kasih beras itu saya bagi 2. Jadi saya kasih 1 liter. Terus yang setengahnya saya bilang untuk ke besok ya entah kita bikin bubur atau apa. Udah kasih. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah itu? Besoknya ya, ada orang dari lokasi
bawa beras 1 kantong terigu, datang ke rumah, termasuk pekerja juga sering bantu dia. Ya katakan lagi habis ini panen, datang bawa beras. Berkat ketekunan dan keimanan mereka, semua dapat dilalui. Dalam masa yang sangat sulit itu, Samuel Kadang benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Dia yakin bahwa semua usahanya akan bisa berkembang hanya berkat pertolongan Tuhan semata. Saat ini Samuel Kadang dikaruniai 5 anak, yaitu Yosia Rinto Kadang, Christian Kadang, Ria Kadang, Alfian Kadang, dan Natalia Kadang. Nah, berjalan demikian, saya kembali ke toko Cina ini. Nah, pas saat itu mendapatkan pekerjaan proyek di daerah Kimam, Batu Merah. Proyek Bandes, yaitu pembangunan rumah-rumah masyarakat. Ya, saya berani aja mengaku bahwa biar saya tangani. Padahal saat itu jujur saya belum kenal senso, seperti apa senso itu. Dari hasil Kimam itu saya ada beli mobil pickup. Mobil pickup. Nah, situ saya gunakan untuk jual pasir. Nah, saya belajar di situ karena berapa kali saya tagih, saya dimarah-marah. Nah, tapi ada karyawan satu namanya Wens Renyaan, karyawannya dia sayang saya. Tahun 1983, sahabat baiknya yang bernama Wens Renyaan memberi saran agar Samuel Kadang mendirikan sebuah perusahaan konstruksi. Bahkan Wens Renyaan siap membantu melengkapi administrasi perusahaan dan memperlihatkan sejumlah peluang proyek yang dapat dikerjakan. Mau dibuat akte notaris, dikasihlah nama. Saya tanya, saya juga buta, ini nama ini. Tapi dia bilang kalau Dolorosa itu melambangkan jalan penderitaan ke Gunung Kalpari. Saya pilih, itu sudah. Ya, itu sudah PT Via Dolorosa. Via Dolorosa, tapi kan di CP Dolorosa, saat itu masih CP. Saran Wens dianggap masuk akal. Samuel Kadang bergerak cepat dengan modal pinjaman dan mendirikan CV Dolorosa. Hingga kini CV Dolorosa berubah nama menjadi PT Dolorosa dan menjadi salah satu perusahaan besar di kawasan timur Indonesia. Bersama PT Dolorosa, Samuel Kadang banyak membuat gebrakan pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Jalan raya, jembatan, bangunan bertingkat, bahkan bandara udara. Selama ini PT Dolorosa merupakan perusahaan konstruksi kategori terbaik. Semua pekerjaan yang dikerjakan tepat waktu. Hasil pekerjaan sesuai standar dan tidak pernah mendapat catatan merah, baik dari pihak swasta maupun dari pemerintah. Untuk menunjang kualitas pekerjaan, PT Dolorosa membeli alat-alat berat dan juga membeli sebuah kapal yang dinamakan Kapal Dolorosa. Tahun 2004, kapal Dolorosa cukup berjasa ketika terjadi kelaparan di Kabupaten Yahukimo. Saat terjadi kelaparan, Bupati Yahukimo, Ones Ablo, mendatangi Samuel Kadang dan meminta bantuan untuk masyarakat yang kelaparan. Tanpa membuang waktu, Samuel Kadang mengirim bantuan 2 ton beras yang diangkut kapal Dolorosa. Sebelumnya kapal lain hanya mampu sampai Swator. Dari Swator, bantuan diangkut ke Yahukimo. Saat bantuan tiba di Yahukimo, Samuel Kadang mendapat jawaban alasan mengapa kebutuhan harga pokok sangat tinggi.
Selama ini kebutuhan pokok semuanya diangkut dengan menggunakan pesawat. Mendadak muncul inspirasi. Jika ada kapal yang bisa tembus sampai ke Yahukimo, maka harga barang di Yahukimo akan turun. Samuel Kadang yakin bahwa kapal Dolorosa mampu tembus sampai Yahukimo. Samuel Kadang mengirim anak buahnya dengan menggunakan longboat untuk mensurvei kondisi sungai. Jawabannya adalah memanfaatkan air pasang. Tidak lama setelah kembali dari Swator, Samuel Kadang mengangkut semen dan sembako ke Yahukimo. Ketika kapal Dolorosa berhasil merapat ke Yahukimo, warga setempat sangat kaget karena belum pernah ada kapal yang sampai ke sana. Dengan masuknya kapal Dolorosa ke Yahukimo, membawa perubahan yang luar biasa. Pertama, semua harga kebutuhan pokok turun, terutama semen, turun hingga 120.000 per sak, yang sebelumnya mencapai 1 juta. Kedua, karena berita ini tersebar luas dan mendorong kapal lainnya berani masuk ke Yahukimo. Kesuksesan bersama PT Dolorosa juga ditopang sumber daya manusia. Dalam menciptakan etos kerja yang baik, Samuel Kadang menjadikan karyawan bagian daripada keluarga. Saya menilai Pak Samuel Kadang itu macam saya nih, awalnya tidak kenal sama sekali. Begitu saya kenal dengan beliau, dia anggap saya itu sebagai anaknya lah. Macam dia kasih kita arahan-arahan harus hidup bagaimana, harus bersosialisasi dengan masyarakat bagaimana. Walaupun karyawan-karyawan lain juga begitu, selalu diberikan nasihat sebagai dia menganggap bahwa saya adalah orang tua. Dan dia selalu menerapkan itu, tidak menerapkan seperti perusahaan-perusahaan lain bahwa harus ini, tidak. Dia itu menganggap semua karyawan itu sebagai anaknya dan sebagai karyawannya juga. PT Dolorosa juga memberdayakan putra-putri Papua. Mereka dikaryakan dan diberikan kesempatan yang sama seperti karyawan lainnya. Agustinus Perez adalah satu dari sekian banyak putra Papua yang telah bekerja lama di PT Dolorosa. Saya mulai bergabung dengan perusahaan Pak Sam, PT Dolorosa ini, sejak tahun 2000. Saya tidak bisa berbuat lebih banyak lagi karena selama saya bekerja dengan Pak Sam ini, kayaknya pimpinan yang saya baru pernah ketemu pimpinan yang seperti Pak Sam ini. Orangnya baik sekali sama saya. Saya pikir kalau kita mau bilang Pak Sam dengan orang Papua asli, seperti saya sendiri pribadi, sudah dibina sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2015, sudah 15 tahun ini, saya dibina dengan baik. Rumah Samuel Kadang di Merauke merupakan tempat masyarakat dari berbagai golongan yang datang curhat. Kebetulan Samuel Kadang adalah Ketua Ikatan Keluarga Toraja atau IKT di Merauke. Samuel Kadang menjadi Ketua IKT, menggantikan Tangke Mangi. Seorang pekerja yang tekun dan berjuang keras. Tapi di balik itu dia juga sangat peduli baik dari sisi sosial maupun juga dari sisi agama. Dia juga memang berangkat dari nilai-nilai itu, nilai agama dan nilai sosial dan nilai keluarga. Kami lihat pribadi Pak Samuel selalu mendorong bagaimana orang-orang Toraja dia bisa sebagai pekerja keras, tekun dan bertanggung jawab
karena dia ambil contoh di dirinya sendiri. Bapak selalu mengajarkan kami selalu merendah, selalu merangkul semua masyarakat, tidak membeda-bedakan, dan khususnya selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Dan saya pribadi mencatat bahwa saya menemukan Pak Kadang ini seorang pengusaha yang memang betul-betul berhati gembala. Samuel Kadang bersama istri dan anak meyakini bahwa semua yang mereka alami dan rasakan ini hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan.